segeralah minum daripada nanti badanmu demam. Jika saya ucapkan assalamualaikum, mohon dijawab waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya perkenalan, saya akan membawakan sebuah pantun. Beli tomat di warung Waidah, jangan lupa membawa duit. Perkenalkan, nama saya Zumratul Hasanah, calon guru favorit. Saya Zumratul Hasanah, guru agama SD Negeri 128 Palembang. Adapun alasan saya ingin menjadi guru, yang pertama sekali itu ketika saya saat di sekolah dasar negeri atau SD dulu. Ada alasan suka, ada alasan duka. Di mana sukanya saya ingin menjadi seorang guru, saya terinspirasi oleh seorang guru favorit saya ketika di SD. Namanya Bu Dalina. Beliau adalah guru favorit semua anak-anak ketika di SD dulu. Beliau selalu mengajar di kelas rendah, terutama kelas 1 atau kelas 2 setiap tahunnya. Berhubung beliau guru yang sangat baik dan sangat favorit menurut saya, tapi ketika saya SD kelas 1, beliau mengajar di kelas 2. Jadi saya tidak bisa belajar di kelas beliau. Dan saya berharap ketika kelas 2 nanti beliau masih mengajar di kelas 2. Ternyata Allah berkehendak lain. Ketika saya kelas 2, beliau turun ke kelas 1. Akhirnya selama di SD saya tidak pernah belajar sama Bu Dalina tersebut. Tapi saya tahu dari cerita orang-orang dan termasuk cerita kakak sepupu saya, beliau adalah guru yang sangat baik kepada anak-anaknya. Mengajar anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, tidak pernah marah. Itu menjadi suatu alasan bagi saya. Saya ingin kalau menjadi guru nanti saya mau kayak seperti Bu Dalina. Itu alasan suka saya. Kalau alasan duka saya di kelas 1 di SD dulu, saya dulu alhamdulillah saya terlahir sangat sehat, walaupun terkadang tinggi badan saya tidak sama dengan teman-teman yang lain. Saya sering sekali, kalau bahasa sekarang namanya dibully gitu ya, kalau dulu namanya dimain-mainkan teman gitu ya. Mereka selalu bilang saya kecil lah gitu ya, tidak bisa melakukan banyak hal lah, olahraga, lambat lah. Tapi ketika itu saya tidak merasa tersinggung, cuma saya sedih. Saya ceritalah kepada orang tua saya. Orang tua saya menasihati saya supaya tidak jadi kufur nikmat kepada Allah, selalu bersyukur karena kita punya tubuh yang sehat walaupun kita tidak terlalu tinggi. Jadi oleh karena itu saya belajar dengan tekun dan alhamdulillah buah dari hasil saya rajin belajar, saya selalu mendapat juara kedua dan pernah sekali juara 1, selebihnya juara 2. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ada sekali saya juara 1. Dan alhamdulillah itu termasuk salah satu motivasi saya untuk rajin belajar, untuk saya harus membuktikan kalau saya mampu untuk maju melebihi orang-orang yang pernah menjelek-jelekkan saya dulu. Ketika bersama teman sepermainan di lingkungan saya di desa dulu, kami terdiri dari 8 orang dan nama depan kami atau nama awal kami singkat dengan nama Muzennes. Muzennes itu adalah singkatan dari 8 nama awal dari 8 orang kami yang berteman tadi. Dan dalam setiap pergaulan pertemanan itu kami main peran-peranan atau main rumah-rumahan dengan sesama teman. Saya selalu berperan menjadi seorang guru dan juga guru yang punya profesi lain, punya warung kecil di rumahnya. Dan cerita ini melekat sampai ke kehidupan sehari-hari. Teman-teman saya selalu memanggil saya Bu Zumratul gitu. Padahal waktu itu kami masih anak-anak SD. Dan panggilan itu sampai saat sekarang ketika saya pulang kampung itu masih teman-teman saya yang akrab dengan saya yang 8 orang itu memanggil saya dengan panggilan Bu Zumratul. Ternyata teman-teman saya pada beberapa tahun yang lalu itu sudah mendoakan saya menjadi seorang guru dan mereka menganggap saya adalah guru bagi mereka. Itu juga termasuk salah satu alasan ya mengapa mungkin saya menjadi seorang guru. Selanjutnya
karena pola pikir kita semakin besar semakin kadang berubah-ubah ya, namanya juga masih labil, belum istiqomah dalam memegang termasuk cita-cita. Ketika SMP saya bahkan tidak ingat lagi dengan cita-cita saya menjadi seorang guru. Ketika ditanya teman-teman, pergaulan kita juga udah semakin luas ke desa-desa di sebelah desa kita, teman kita udah banyak, bukan 8 itu saja. Ketika banyak teman-teman yang bilang cita-citanya ingin menjadi perawat, ingin menjadi bidan, ada yang badannya besar, tinggi, ingin menjadi polwan, saya pun sampai goyah juga. Saya pun juga tidak teringat lagi cita-cita ingin menjadi guru. Bahkan saat itu saya bermimpi, bermimpi dan memberanikan diri bercita-cita ingin menjadi perawat. Padahal saya tahu waktu itu perawat itu salah satu syaratnya adalah tinggi badan. Dan pada saat itu saya merasa ini masih dalam pertumbuhan, semoga nanti saya bisa mencapai tinggi badan sesuai yang syarat untuk menjadi perawat. Dan akhirnya cita-cita saya menjadi seorang guru itu terlupakan beberapa saat. Pada saat saya SMA, masih teman-teman saya yang banyak tadi dan ditambah teman-teman yang baru dari kecamatan lain, dari desa lain, saya baru kembali lagi teringat pada cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Tapi saat itu saya sangat suka sekali dengan pelajaran kimia, apalagi menghafal rumus-rumus kimia. Dan saat itu alhamdulillah karena kita suka dengan pelajaran itu karena dari dalam hati kita, nilai kimia saya pernah pada saat itu kelas 1 SMA, saya tertinggi nilai ulangan harian kimianya. Dan itu menjadikan saya sebuah motivasi, saya harus menjadi guru kimia kayak Pak Syahdanur. Nama guru saya itu adalah Pak Syahdanur. Sampai sekarang Bapak itu adalah guru favorit saya. Pada saat saya kelas 3 SMA, saya ikut siswa undangan di Universitas Negeri Padang atau UNP. Saya ambil jurusan kimia. Tanpa sepengetahuan orang tua saya mendaftar, diarahkan oleh guru untuk siswa yang berprestasi mengambil jurusan sesuai dengan yang diteruntukkan untuk sekolah kita. Saya ambil jurusan kimia. Pada saat itu, alhamdulillah saya lulus siswa undangan jurusan kimia. Setelah saya lulus baru saya ceritakan kepada orang tua saya. Ketika itu bapak saya sedang merantau, tidak ada di desa kami. Saya ceritakan pada ibu saya. Lalu ibu saya sangat memotivasi saya. Dia tidak pernah mengecilkan hati saya. Lalu dia bilang, dia mendukung dengan sepenuh hati apapun keinginan saya. Tapi di akhir nasihat ibu saya, dia bilang, duit itu di tabungan ada, tinggal 3 juta. Kalau kata pengalaman orang-orang yang kuliah di Padang, itu 3 juta itu pas lah untuk 1 semester. Sudah dapat kos, sudah peralatan kos, dapat kasur, udah persiapan selain dari makan sehari-hari, itu sudah lengkap di 3 juta itu. Tapi ibu saya memberikan semacam pemikiran kepada saya, nanti untuk semester berikutnya ibu saya khawatir karena pekerjaan ibu saya hanya tani, jadi takutnya nanti kuliah saya terganggu gitu atau terkendala di ekonomi. Jadi karena cerita ibu saya yang seperti itu, saya berpikir dalam di istikharah saya meminta kepada Allah, ya Allah, kalau memang kuliah di Padang ini adalah keinginan saya dan Allah meridhoi, maka mudahkan ya Allah. Tapi kalau tidak, berikan saya kekuatan dan keteguhan untuk tidak melanjutkannya. Dan lama-lama setiap hari beberapa kali saya istikharah, akhirnya saya ambil keputusan dari pertimbangan nasihat ibu saya, lihat adik saya yang masih ada. Akhirnya saya putuskan saya tidak jadi mengambil jurusan kimia di UNP tadi. Saya ke sekolah meminta maaf kepada guru-guru karena saya tahu konsekuensinya kalau kita nggak ambil sekarang, maka untuk tahun depan adik kelas kita tidak akan dipanggil lagi di jurusan yang sama untuk beberapa tahun karena kita yang sudah terpanggil tidak memenuhi panggilan itu. Itu adalah konsekuensinya. Dan saya dengan alasan pribadi, akhirnya guru-guru saya mengizinkan saya untuk tidak mengambil jurusan tersebut dan untuk memilih pilihan atau keputusan saya untuk tidak kuliah di Padang. Pada berikutnya, lalu saya dapat lagi rezeki ikut tes di UNJA.
lewat namanya waktu itu BSU. Saya lupa kepanjangan BSU itu apa, tapi BSU itu sejenis kita mendaftarkan kuliah gratis, biaya ongkos kita pergi ke Unja pulang perginya diganti, biaya makan kita selama 3 hari di situ diganti, diuangkan, tapi nanti setelah selesai baru dicairkan. Untuk sementara pakai dana pribadi dulu. Akhirnya di situ saya masih merasa kurang leluasa. Ternyata ibu saya tidak terlalu meridoi saya untuk kuliah di luar kota. Akhirnya setelah jurusan pertama yang saya pilih nggak lulus, jurusan kedua lulus di Unja, tapi saya masih ragu untuk mengikuti jurusan kedua itu apa tidak di Unja. Akhirnya saya putuskan, saya bilang pada ibu saya, keputusannya ada di tangan ibu, terserah ibu ridhoi saya kuliah dimanapun saya mau. Dan alhamdulillah ternyata sebelum saya pulang dari Unja, ibu saya sudah menyuruh sepupu saya namanya Amrullah, dia sama seperti saya, sama seangkatan saya. Ternyata dia sudah menyuruh sepupu saya itu mendaftarkan saya kuliah di STAIN Kerinci, Sekolah Tinggi Islam Negeri STAIN Kerinci, dan dia sudah mengambil jurusan PAI untuk saya. Alhamdulillah, walaupun masih belum sepenuh hati, saya coba untuk menguatkan hati, mengikhlaskan, dan saya menjalani perkuliahan pendidikan agama Islam di STAIN Kerinci dengan pengalaman anak SMA. Ketika saya masuk kuliah, saya melihat satu kelas itu ada lebih kurang banyak mahasiswa, ada 35 lebih mahasiswa di satu ruangan, dan rata-rata mereka dari pondok pesantren dan juga dari anak tamatan man favorit yang ada di kota Sungai Penuh dan man yang di luar kota Kerinci, Kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh. Dan saya adalah satu-satunya, dua orang kami itu yang berasal dari SMA. Dengan bekal ilmu yang saya dapatkan dari SMA, mungkin kita sama-sama tahu ilmu agamanya hanya dasar saja dan kita tidak pernah belajar bahasa Arab. Akhirnya saya bertekad ingin mengikuti perkuliahan pendidikan agama Islam ini. Bagaimana caranya? Saya harus selesai dengan tepat waktu atau lebih cepat, dan juga saya harus menyelesaikannya dengan nilai terbaik supaya tidak mengecewakan orang tua saya. Dan alhamdulillah ternyata teman-teman saya semuanya baik, mereka banyak yang membimbing saya tentang pelajaran bahasa Arab dan lain-lain, dan di situ saya melihat mereka sangat lincah dalam berkomunikasi. Saya tanya, apa cita-cita kamu dengan teman saya tersebut? Ternyata dia ingin menjadi guru. Dan alhamdulillah teman-teman saya itu sekarang banyak yang sudah berhasil, sudah menjadi guru. Mulai dari situ kembali lagi cita-cita yang pernah saya inginkan di SD dulu, mulai lagi, timbul lagi. Saya harus menjadi guru, saya harus bekerja, saya harus mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan selama ini, dan saya harus menjadi orang yang sukses. Itu tekad saya. Dan akhirnya semester 5 itu saya kuliah sambil mengajar di SD Muhammadiyah Sungai Penuh, SD plus Muhammadiyah Sungai Penuh. Ketika itu SD Muhammadiyah itu baru berdiri, belum ada izin operasionalnya, baru diurus, baru sekitar 3 tahun, belum ada alumninya, baru kelas 1 sampai kelas 3. Saya mengajar dan saya dikasih kepercayaan oleh kepala sekolah waktu itu mengajar di kelas 1 sebagai wali kelas. Itu adalah kerjaan sampingan saya di samping saya seorang mahasiswa. Saya mengajar disesuaikan dengan jam kosong saya. Tapi karena saya kelas 1, alhamdulillah ketika semester 5 itu tidak mengganggu jam kuliah saya. Dan motivasi saya ingin menjadi guru itu sangat kuat ketika di kelas 1 saya mendapatkan seorang siswa perempuan termasuk anak ABK. Saya baru tahu itu namanya ABK beberapa tahun ini saja. Kalau pada saat 2007, 2008 dulu ketika saya mengajar, saya nggak tahu kalau dia anak ABK. Saya taunya dia anak unik, anak yang sangat istimewa, anak yang butuh perhatian lebih dari anak yang lain, dan dia ada di kelas saya. Ketika itu pengetahuan saya tentang ABK nggak ada, belum ada, hanya pengalaman sehari-hari. Tetapi anak ABK itu, maaf benar ya saya sebutkan namanya, ketika itu namanya Ulfa. Anak itu sangat dekat dengan saya datang dipeluknya. Dia bahkan tidak mau dengan guru yang lain, pipis saya yang ngantar. Terkadang maaf ngomong, mungkin dia kesulitan dalam berkomunikasi, banyak orang yang tidak mengerti bahasa dia, jadi pipis di celana, terkadang BAB tidak pada tempatnya. Saya dan guru yang lain membantu, tapi karena itu adalah anak murid saya di kelas saya yang turun tangan dalam membersihkannya.
Dan alhamdulillah saya kasih tahu pada orang tuanya, dia masih ketinggalan ini, ketinggalan bagian itu. Orang tuanya mengerti, tidak marah, tapi mereka juga tidak punya pengetahuan tentang bagaimana cara mendidik anaknya tersebut. Saya tidak menyarankan mereka bawa kemana-mana karena pengetahuan saya waktu itu juga nggak tahu. Jadi saya bilang, mengajinya ajarkan di rumah Pak, mengajinya ajar di rumah Bu. Anak mengaji, tahu A, bata, tahu alif sampai ya, bacaan Al-Fatihah itu harus dari kita orang tuanya. Jangan serahkan kepada TPA, jangan serahkan kepada guru ngaji privat, jangan serahkan kepada guru di sekolah. Tapi anak tahu alif sampai ya itu dari kita orang tuanya. Karena itu adalah amal jariah kita yang akan mengalir pahalanya sampai anak itu dewasa nanti, bahkan sampai ke akhirat nanti. Tapi karena kesibukan orang tuanya yang berjualan, dia punya toko besar di kota Sungai Penuh, mereka nggak sempat, mereka serahkan kepada saya dalam mendidik agamanya. Dan alhamdulillah, walaupun tidak terlalu signifikan perkembangan anak tersebut, tapi saya sangat bersyukur dia tahu huruf alif, tahu huruf ba, dan itu merupakan suatu yang sangat bahagia bagi saya. Ketika dia ada kemajuan, dia bisa menyebutkan, Bu, ini apa? Itu saya udah bahagia karena dia nggak banyak ngomong. Dia termasuk yang speech delay. Saya baru tahu sekarang. Kalau dulu saya cuma tahu dia adalah anak murid saya yang istimewa, yang unik. Saya tahu ini adalah titipan Allah, cuma itu. Saya baru tahu kalau ABK itu sekarang. Dan itu memotivasi saya harus menjadi guru sekolah dasar. Tidak pernah satu kali pun terbersit di pikiran saya ini menjadi guru SMP, guru SMA, apalagi mengajar anak kuliah. Dari dulu cita-cita saya, dan lebih diperkuat lagi ketika saya mengajar waktu saya mahasiswa, saya ingin menjadi guru SD. Saya ingin mendidik anak-anak SD. Dan itu adalah cita-cita saya yang sampai sekarang alhamdulillah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang alhamdulillah saya lulus PNS di sekolah dasar. Memang dari awal fokus saya harus ambil sekolah SD. Dan alhamdulillah Allah wujudkan, walaupun di ujung umur usia PNS kali ya, karena saya lulus dulu di zaman corona, jadi saya tesnya umur 33 dan saya terima SK-nya umur 35 pas. Alhamdulillah husnul khotimah, penutup yang baik, dan itu sangat saya syukuri. Dan orang tua saya juga bahagia, termasuk juga suami saya sangat mensupport saya, termasuk anak-anak saya juga sangat senang dengan segala nikmat Allah pada saat ini. Alhamdulillahnya sampai sekarang saya diamanahkan di SD Negeri 128 Palembang mengajar agama dari kelas 1, kelas 2, terkadang di rolling kelas 5, kelas 6. Dan sampai sekian, sampai di sini itu adalah beberapa alasan suka dan duka saya menjadi seorang guru. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu pengalaman saya mengapa saya memilih menjadi guru. Sebelum menutup alasan saya hari ini, video saya hari ini, saya memohon terima kasih, ucapan terima kasih kepada guru-guru SD saya, guru SMP saya, SMA, sampai dosen-dosen saya, karena tanpa mereka saya tidak mungkin bisa seperti ini. Dan terima kasih benar kepada semua guru-guru saya, dan bagi yang sudah dipanggil oleh Allah, semoga menjadi amal jariah bagi mereka. Sekarang saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.